Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diantika Devana Putri, kelompok 11, mata kuliah pengantar manajemen, jurusan akuntansi, Universitas Bina Bangsa. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang fungsi pengendalian. Nah, apa sih pengendalian itu? Jadi, pengendalian atau controlling adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen karena harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, peranan pengendalian ini sangat menentukan baik atau buruknya pelaksanaan suatu rencana. Nah, tujuan pengendalian itu ada 3. Yang pertama, supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana. Yang kedua, melakukan tindakan perbaikan atau korektif jika terdapat penyimpangan atau deviasi. Yang ketiga, supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencana. Baiklah teman-teman, selanjutnya ada asas-asas pengendalian. Berikut asas-asas pengendalian menurut Harold Schons dan Cyril O'Donnell. Yang pertama, ada asas tercapainya tujuan atau Principle of Assurance of Objective. Yang kedua ada asas efisiensi pengendalian atau Principle of Efficiency of Control. Yang ketiga ada asas tanggung jawab pengendalian atau Principle of Control Responsibility. Yang keempat ada asas pengendalian terhadap masa depan atau Principle of Future Control. Yang kelima ada asas pengendalian langsung atau Principle of Direct Control. Yang keenam ada asas refleksi rencana atau Principle of Reflection Plans. Yang ketujuh ada asas penyesuaian dengan organisasi atau Principle of Organization Suitability. Yang kedelapan ada asas pengendalian individual atau Principle of Individual of Control. Yang kesembilan ada asas standar atau Principle of Standard. Yang ke-10 ada asas pengendalian terhadap strategis atau Principle of Strategic Point Control. Yang ke-11 ada asas kekecualian atau Exception Principle. Yang ke-12 ada pengendalian fleksibel atau Principle of Flexibility of Control. Yang ke-13 ada asas peninjauan kembali atau Principle of Review. Dan yang terakhir ada asas tindakan atau Principle of Action. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis pengendalian. Yang pertama, pengendalian karyawan. Yang kedua, pengendalian keuangan. Yang ketiga, pengendalian produksi. Yang keempat, pengendalian waktu. Yang kelima, pengendalian teknis. Yang keenam, pengendalian kebijaksanaan. Yang ketujuh, pengendalian penjualan. Yang kedelapan, pengendalian inventaris. Dan yang terakhir, pengendalian pemeliharaan. Nah, sekarang kita memasuki proses pengendalian. Proses pengendalian itu ada 4 teman-teman. Yang pertama, menentusamakan standar-standar yang akan digunakan dasar pengendalian. Yang kedua, mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai. Dan yang ketiga, membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada. Dan yang terakhir, melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana. Nah, selanjutnya ada cara pengendalian. Cara pengendalian itu ada 3. Yang pertama, pengawasan langsung. Pengawasan ini dilakukan sendiri secara langsung oleh seorang manajer yang tentunya mempunyai kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama, kekurangannya yaitu waktu seorang manajer banyak tersita. Yang kedua, mengurangi inisiatif bawahan. Yang ketiga, ongkos semakin besar karena adanya biaya perjalanan dan lain-lainnya. Kelebihannya yaitu yang pertama, jika ada kesalahan dapat diketahui sedini mungkin. Yang kedua, akan terjadi kontak langsung antara bawahan dan atasan sehingga akan memperdekat hubungan antara atasan dan bawahannya. Nah, cara pengendalian yang kedua adalah pengawasan tidak langsung atau bisa disebut juga dengan pengawasan jarak jauh. Yang artinya dengan melalui laporan yang diberikan oleh bawahan. Laporan ini
ini dapat berupa lisan maupun tulisan tentang hasil-hasil pekerjaan yang telah dicapai. Nah, kelebihannya yaitu yang pertama, waktu manajer untuk mengerjakan tugas-tugas lainnya semakin banyak, misalnya perencanaan, kebijakan, dan lain-lainnya. Yang kedua, biaya pengawasan relatif kecil. Yang ketiga, memberikan kesempatan inisiatif bawahan berkembang dalam melaksanakan pekerjaan. Nah, kekurangannya yaitu yang pertama, laporan kadang-kadang kurang objektif karena ada kecenderungan untuk melaporkan yang baik-baik saja atau yang disebut juga dengan ABS tadi. Atau jika ada kesalahan-kesalahan terlambat mengetahuinya sehingga perbaikannya pun juga terlambat. Yang ketiga atau yang terakhir, kurang menciptakan hubungan-hubungan antara atasan dan bawahan. Nah, cara pengendalian yang terakhir atau yang ketiga yaitu pengawasan berdasarkan kekecualian, yaitu pengendalian yang dikhususkan untuk kesalahan-kesalahan yang luar biasa dari hasil atau standar yang telah ditetapkan. Pengendalian semacam ini dilakukan dengan cara kombinasi langsung dan tidak langsung oleh manajer. Selanjutnya, sifat dan waktu pengendalian. Yang pertama ada preventive control, adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya. Preventive control ini dilakukan dengan cara menentukan proses pelaksanaan pekerjaan, membuat peraturan dan pedoman pelaksanaan pekerjaan itu, menjelaskan atau mendemonstrasikan cara pelaksanaan pekerjaan itu, menjelaskan atau menentukan jabatan, job description, authority, dan responsibility bagi setiap individu dan karyawan, mengorganisasi segala macam kegiatan, menetapkan sistem koordinasi pelaporan dan pemeriksaan, dan yang terakhir menetapkan sanksi-sanksi bagi karyawan yang membuat kesalahan. Yang kedua ada repressive control, adalah pengendalian yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Repressive control ini dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, membandingkan antara hasil dengan rencana, menganalisis sebab-sebab yang menimbulkan kesalahan dan mencari tindak kebaikannya. Memberikan penilaian terhadap pelaksanaannya, jika perlu dikenakan sanksi hukuman kepadanya. Selanjutnya, menilai kembali prosedur-prosedur pelaksanaan yang ada, mengecek kebenaran laporan yang dibuat oleh petugas pelaksana, dan yang terakhir, jika perlu meningkatkan keterampilan atau kemampuan pelaksana training atau education. Yang ketiga, pengendalian saat proses dilakukan. Jika terjadi kesalahan, segera diperbaiki. Yang keempat, pengendalian berkala. Adalah pengendalian yang dilakukan secara berkala, misalnya per bulan, per semester, dan lain-lain. Yang kelima, pengendalian mendadak atau sidak. Adalah pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apa sih pelaksanaan atau peraturan-peraturan yang ada, dilaksanakan atau tidak, dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang terakhir, pengamatan melekat atau waskat. Nah, ini pengawasan atau pengendalian yang dilakukan secara integratif mulai dari sebelum, pada saat ini, dan sesudah kegiatan dilakukan. Nah, macam-macam pengendalian itu ada 4, teman-teman. Yang pertama ada internal control, yaitu pengendalian yang dilakukan oleh seorang atasan kepada bawahannya. Yang kedua ada external control atau kebalikannya dari internal control ya teman-teman, yaitu pengendalian yang dilakukan oleh pihak luar. Yang ketiga ada formal control atau pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat resmi dan dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Dan yang terakhir ada informal control, yaitu penilaian yang dilakukan oleh masyarakat atau konsumen, baik langsung maupun tidak langsung. Berikut
Berikutnya alat-alat pengendalian. Yang pertama ada budget atau anggaran. Adalah suatu ikhtisar hasil yang akan diharapkan dari pengeluaran yang disediakan untuk mencapai hasil tersebut. Pengendalian budget atau budgetary control dapat diketahui apakah hasil yang diharapkan dari penerimaan atau pengeluaran itu sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Hal ini dapat diketahui dengan cara membandingkannya dengan budget. Karena dalam budget telah ditetapkan jumlah penerimaannya, jumlah pengeluarannya, dan hasil yang akan diperoleh untuk masa yang akan datang. Apabila tidak sesuai dengan budget, baik penerimaan atau pengeluaran maupun hasil yang diperoleh, maka perusahaan itu tidak efektif karena terdapat penyimpangan atau deviasi. Dan manajer perusahaan harus segera mengadakan perbaikan atau correction. Nah, selanjutnya ada tipe budget. Yang pertama sales budget, 2 production budget, 3 cost production budget, 4 step budget yang berhubungan dengan production budget dan menunjukkan bermacam-macam tingkat produksi. 5 ada purchasing budget, 6 labor budget. Personal budget adalah suatu budget yang berhubungan dengan jumlah buruh yang ada dalam perusahaan. Buruh yang akan diterima dalam jangka waktu yang akan datang, berapa yang akan dipensiunkan, dan berapa yang perlu mendapatkan premi. Yang ketujuh ada cash and financial budget. Yang kedelapan ada master budget atau budget keseluruhan. Dan yang kedua ada non-budget. Personal observation yaitu pengawasan langsung secara pribadi oleh pimpinan perusahaan terhadap bawahan yang sedang bekerja. Report atau laporan yang dibuat oleh para manajer bawahan, misalnya manajer produksi. Manajer pemasaran membuat laporan-laporan pemasaran atau marketing report. Financial statement adalah daftar laporan keuangan yang biasanya terdiri dari balance sheet dan income statement atau neraca dan daftar rugi laba. Dari kedua daftar ini dapat diketahui dan diawasi melalui analisis laporan keuangan mengenai keadaan permodalan perusahaan. Statistik merupakan pengumpulan data, informasi, dan kejadian yang telah berlalu. Break-even point atau titik pulang pokok, yaitu suatu titik atau keadaan ketika jumlah penjualan tertentu tidak mendapatkan laba ataupun rugi. Jadi, jumlah biaya sama dengan jumlah penjualan. Misalnya, suatu perusahaan mengeluarkan biaya atau fixed cost ditambah variable cost sebesar 100.000, kemudian dijual dengan harga yang sama yaitu 100.000. Dengan penjualan tersebut, perusahaan itu berada dalam titik pulang pokok saja. Selanjutnya, internal audit, yaitu pengendalian yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan yang meliputi bidang-bidang kegiatan secara menyeluruh yang menyangkut masalah keuangan, apakah sesuai dengan prosedur dan praktek yang telah ditetapkan. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dadah, bye-bye.